Oke, halo YouTube, ketemu lagi dengan saya. Kalau kemarin kita udah bahas receiver sama radio link RC6GS dan receivernya R7FG yang sudah built-in gyro. Nah, untuk kit yang pernah saya bahas beberapa waktu lalu yang dari WPLC 34 sekarang jadi body Jimny, ini saya belikan receiver baru mengikuti radio link, tapi ini receivernya radio link yang non gyro R6F V2 6 channel juga. Kenapa saya pilih yang 6 channel? Ya supaya nanti kalau mau tambah aksesoris lebih mudah, jadi tidak perlu cari bingung channel baru lagi. Oke, penempatannya saya taruh nanti di sebelahnya ISC. Kemudian ini baterai masih belel-belel, belum ada tempatnya. Nanti baterai mau saya tempatkan di sebelahnya motor sama gearbox. Kenapa kok tanpa gyro? Yang satu opsinya dia lebih murah, selisihnya juga lumayan. Yang kedua, saya tidak butuh fungsi gyro di kit ini karena bukan buat rally. Jadi konsepnya untuk kit ini kan kita mau pakai buat off-road crawling ya, jadi bukan buat untuk speed off-road. Nah, ini mountingnya saya taruh di bagian depan dengan asumsi bagian belakang itu nanti supaya tidak terlalu banyak beban. Jadi kalau pada saat kita crawling itu kan butuh banyak momentum banyak di bagian depan. Oke, kita pasang kabel signal servo. Sebelumnya saya mau rapiin kabel antenanya dulu. Kita gulung biasa aja ya, supaya nanti enggak, misalnya kabel antena ini nanti sampai kejepit di gardan atau di kopel, jadinya malah musibah karena akan memperpendek range dari receiver sama transmitter itu sendiri. Jangan lupa untuk kabel servo atau untuk steering dipasang di channel 1. Kemudian untuk ISC yang nanti akan kita gunakan sebagai speed control untuk mengontrol motor, dipasang di channel 2 ya. Posisi kabel signal ada di bagian dalam, kabel paling luar adalah kabel main. Oke, kita tes servonya dulu. By the way, ini receiver belum saya binding, jadi ini receiver masih baru datang, kita belum binding. Nah, cara untuk binding di radio link itu menarik. Jadi dia tidak ada menu binding dari remote-nya sendiri. Jadi opsinya adalah kita nanti saya mau setup model dulu. Untuk masuk ke menu kita pencet tombol exit sama enter secara bersamaan. Kemudian di menu nomor 2 kita pilih model 1 sudah terbinding sama receiver yang kemarin R7FG. Sekarang yang model 2 R6F, saya mau binding ke receiver R6F yang ini, dan modelnya nanti presetnya disimpan di model 2. Oke, sekarang kita mau binding ya. Nah, karena receiver yang tadi sudah terlanjur terpasang, saya beli 2 receiver kebetulan kemarin. Tombol binding di receiver itu ada di bagian bawah, jadi satu sisi dengan antena. Nah, tombol ini nanti kita tekan sampai lampu indikatornya blinking. Kemudian setelah blinking dilepas tombolnya, baru nanti akan dia secara otomatis terbinding ketika lampunya sudah menjadi solid atau tidak lagi blinking. Jadi seperti ini contohnya. Remote-nya dinyalakan, kemudian ESC kita on ya. Sekarang kita tekan tombol bindingnya, ditekan sampai lampunya blinking atau berkedip. Kita tekan sampai lampunya blinking atau berkedip. Susah ya. Nah, blinking, kita lepas.
Kalau dia sudah solid seperti ini, artinya proses bindingnya sudah berhasil. Nah, sekarang kita tes. Oke, servonya sudah connect. Loh, tadi kok sudah solid? Ya, tadi sudah saya coba untuk binding. Jadi langkah bindingnya seperti itu. Kalau di FlySky itu kan kita kalau mau binding, remote dinyalain dulu, masuk ke mode binding, kemudian di receivernya kita pasang kabel jumper antara signal dengan tombol min, baru dia nanti akan masuk ke proses binding. Nah, kalau di Radio Link ini ternyata tidak ada menu binding di remote, jadi binding itu cukup langsung dari receivernya saja. Jadi tidak perlu repot dari remote-nya, cukup dari receivernya saja kita tekan tombol binding, maka dia nanti akan secara otomatis terbinding. Kemudian tadi karena posisi servonya itu ikut di gardan, jadi steering harus saya reverse. Nah, menu reverse ada di menu nomor 12 ya. Jadi tombol exit sama enter ditekan secara bersamaan, pindah ke menu nomor 12 untuk reverse. Oke, kira-kira seperti itu tadi. Kemudian ada satu hal yang belum ya, jadi sambil menunggu ini kan saya juga lagi proses bikin mounting baterai pakai 3D printing. Nanti kita mau pasang baterainya juga pakai 3D print mountingnya. Oke, terima kasih sudah menonton.